Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Habib Ike, Golok Ulang Banten. Pada hari ini Sabtu 1 Juli 2023. Bertemu di kota Cilegon. Ya, kebetulan ini di rumah Golok Ulang Banten. Ada apa dengan bulan Juli di kota Cilegon? Sedikit saya menceritakan bahwa pada tahun 1888 terjadi suatu peristiwa yang sangat menggemparkan dunia, yang biasa disebut namanya yaitu Geger Cilegon. Jadi Geger Cilegon itu terjadi di bulan Juli ini, tepatnya di tanggal 9 Juli 1888, di mana di tahun 1883 itu adalah pembubaran Kesultanan Belanda oleh VOC. Sahabat-sahabat semuanya, di mana pemberontakan petani Banten, istilah Belanda pada waktu itu menyatakan pemberontakan petani Banten. Padahal itu sebetulnya adalah perjuangan para tokoh pemuda, tokoh agama, juga bagaimana caranya ingin memerdekakan bangsa ini. Ingin juga mendirikan Kesultanan Banten yang pada saat itu sudah dibubarkan. Ya, jadi 5 tahun setelah pembubaran Kesultanan Banten oleh VOC, di mana terjadi pemberontakan-pemberontakan oleh masyarakat Banten, atau pergerakan-pergerakan juga bisa dikatakan yang pasti adalah para pejuang-pejuang yang ingin memerdekakan bangsa ini dari kolonial Belanda, atau pada saat itu yang dikenal dengan VOC, yang dipimpin oleh Haji Wasid atau yang biasa dikenal dengan Ki Wasid. Nah, saya hanya sedikit menceritakan sejarahnya saja. Ya, kalau diceritakan lebih lama, mungkin bisa berjam-jam atau berhari-hari. Di mana di kota Cilegon yang ada di Banten bagian barat, ya, di mana Cilegon itu adalah terdiri dari 43 kelurahan, 8 kecamatan. Ya, ada kecamatan Pulau Grogol, Ciwandan, Citangkil, Purwakarta, Jombang, dan juga Cilegon, Cibeber. Itu adalah 8 kecamatan, 43 kelurahan. Kalau pemilu 2024 ini ada 4 dapil, ya, di mana saat ini anggota DPRD-nya berjumlah 40 orang. Jadi tanggal berdiri dari kota Cilegon adalah tanggal 27 April 1999, 24 tahun yang lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999. Itu adalah sedikit sejarah dari kota Cilegon yang sebelumnya adalah masuk menjadi wilayah Kabupaten Serang, dan Provinsi Banten sekarang menjadi 8 kabupaten kota, yaitu Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Itu adalah kabupaten kota yang di Provinsi Banten. Karena memang Provinsi Banten ini pecahan dari Provinsi Jawa Barat. Next, selanjutnya kita tidak membicarakan masalah daerah dan lain sebagainya. Kita adalah peninggalan. Salah satu peninggalan Geger Cilegon yang ada di wilayah kota Cilegon ini, dan juga tentunya ini juga adalah peninggalan dari Kesultanan Banten, ya. Apa itu? Karena memang di sini adalah rumah Golok Ulang Banten, tentunya adalah senjata yang digunakan pada waktu melawan penjajahan Belanda dan juga digunakan para pejuang-pejuang Kesultanan Banten. Goloknya sederhana, tapi insya Allah sudah ikut beserta para pejuang untuk memerdekakan bangsa ini dari kolonial Belanda. Oke, kita lihat salah satu atau 2 senjata yang digunakan pada zaman Geger Cilegon dan Kesultanan Banten.
Bisa dilihat di sini ada beberapa golok Banten dan juga ada golok Banten yang lain, baik Ciomas maupun Baduy maupun Kris para panglima dulu ya. Karena kita membahas senjata khas kota Cilegon atau golok yang digunakan untuk melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Ada dua yang mau saya lihatkan, ini satu dan ini satu ya, pisau tapi dia panjang. Kita lihat saat ini adalah pisau goloknya ya, goloknya sederhana, tapi ketika kita buka seperti ini. Jadi bilahnya ketika dibuka ini wangi ya, karena sejarahnya memang golok ini bukan dapat dia siapa-siapa, dari teman yang katanya kurang sanggup untuk melawannya dan dialihrawatkan kepada saya. Dan ini goloknya seperti sudah membatu ya. Nah, ini besi lama banget ini. Jadi kelihatan pamornya atau sulangkarnya, tapi memang karena ini sudah lama sekali, maka ini seperti sudah membatu. Ini sudah seperti membatu. Jadi karena memang diyakini golok ini adalah golok peninggalan Kesultanan Banten yang digunakan untuk pergolakan melawan VOC pada waktu itu. Karena saking ramainya, saking gegernya, maka dikatakan sebagai geger Cilegon. Karena pada saat itu banyak para kolonial Belanda yang meninggal di tempat. Kedua, para pengabdi yang biasa dikenal dengan Rondo Ireng yang mengabdi kepada penjajah Belanda juga yang dimatikan pada saat itu. Jadi semua penjajah dan pengikutnya yang ada di kota Cilegon semuanya mati. Ya, kecuali mereka yang bisa melarikan diri ke daerah Serang. Karena pusat Banten dulu juga di kota Serang. Yang kedua, ini ada pisau, tapi pisaunya pisau panjang juga ya. Sama ini. Jadi ini juga sudah lama, ketika dibuka, bus. Baunya luar biasa. Jadi ini sama ini. Jadi seperti sudah membatu karena saking lamanya ini. Nah, ini juga sama. Tiak ini juga sudah mungkin sudah meminta darah ya dari penjajah dan para pengikutnya yang setia. Guys, karena memang Cilegon adalah juga di samping kota santri, kota jawara dan juga seribu ulama. Pada saat itu bersatu, bagaimana caranya adalah menegakkan syariat Islam dan juga menegakkan perjuangan Kesultanan Banten, yang mudah-mudahan pada waktu itu bisa berupaya mengusir penjajah dari Cilegon dan juga tanah Jawara Banten ini. Nah, ini biasanya saya cerita sedikit ketika zaman dulu atau Jawara zaman dulu, ketika akan memiliki sebuah golok tentunya ada akadnya dengan pembuatnya. Jadi si pembuatnya atau si pembelinya biasanya akan menghitung terlebih dahulu golok ini cocok tidak dengan pemiliknya. Cara menghitungnya biasanya ada beberapa trik ya. Karena memang senjata ini bisa menolong pemiliknya dan juga bisa melukainya. Ketika dia menolong, berarti dia cocok dengan pemiliknya. Tapi ketika dia tidak cocok, salah satu misalnya tanda tidak cocok ada ketika dipakai untuk bekerja, untuk melawan musuh dan lain sebagainya, dia akhirnya makan tuannya sendiri. Ya, kadang-kadang mungkin kita sedang kerja bakti atau latihan atau menggunakan di kebun dan lain sebagainya, itu tiba-tiba kita terluka
Saya mempercayai ketika kita terluka karena golok kita sendiri, maka golok itu tidak cocok dengan kita. Hibahkan saja kepada yang lain atau dijual kepada yang lain. Kita beli dan kita pastikan golok itu adalah cocok untuk kita. Cara menghitungnya di season yang akan datang. Ya. Nah, kalau sesepuh saya bilang golok itu adalah alat untuk mempertahankan diri, alat untuk membela diri, alat untuk bertarung, bertempur menghadapi musuh. Itu yang namanya golok. Dimana juga tersimpan di dalam kitab Sunda, kitab kuno, bahwa golok adalah pegangan para raja. Nah, terus apa senjata yang biasa dipegang oleh selain raja? Petani, pekebun, atau yang lain-lain. Maka para kesepuhan kita menyatakan itu bukan golok, tapi itu adalah bedog. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam cerdas, salam cadas, salam golok ulang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.